Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Transaksi. Upaya untuk menerobos pos pemeriksaan gelombang sonik secara bertahap mencapai akhir pada saat Xiao Yan kembali ke platform batu. Hal yang membuatnya terpana adalah 3 orang berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu singkat ini. Jadi, ada 9 orang di peron batu itu. Namun, setelah mengesampingkan 2 tempat untuk tikus penelan emas, hanya ada 8 tempat untuk kolam darah gunung surga yang tersisa. Dengan kata lain, ada 1 orang di antara 9 dari mereka yang akan kehilangan kesempatan untuk memasuki kolam darah gunung surga. Xiao Yan memandang orang yang terakhir kali menerobos melalui pos pemeriksaan setelah mendarat di peron batu. Setelah itu, dia merasakan kekuatan gelombang sonik dan tanpa sadar mengerutkan kening. Tampaknya gelombang sonik saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Hati Xiao Yan mengandung beberapa keraguan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia melihat ke arah tikus menelan emas yang tampak agak lelah dan segera mengerti alasannya. Dia tertawa getir. Tidak disangka orang-orang di belakangnya mendapatkan keuntungan besar setelah dia menggunakan auman hancur emas harimau singa. Menurut kekuatan susunan suara gelombang tikus sebelumnya, setidaknya 1 dari 3 orang yang berhasil melintasi pos pemeriksaan akan mengalami kesulitan untuk melewatinya. 2 orang lainnya mungkin tidak akan mudah menyeberanginya. Xiao Yan secara tidak sengaja membantu menciptakan kondisi yang lewat bagi orang-orang di belakang itu. Tentu saja, meskipun orang-orang ini memiliki kondisi yang bagus untuk melewati pos pemeriksaan, mereka masih perlu memiliki kekuatan. Ketiga orang itu sebelumnya semuanya memiliki kekuatan bintang 7 Do Huang dan tidak dapat dianggap lemah. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Tatapan Xiao Yan beralih ke sosok yang berkedip menyedihkan di tangga batu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan orang ini hanya sekitar bintang Do Huang 6. Peluangnya untuk berhasil melewati deretan suara gelombang tikus ini tidak terlalu tinggi. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, sosok Du Qi ini akhirnya kelelahan tepat saat dia berada sekitar beberapa puluh meter dari puncak gunung. Wajahnya memutih dan seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, tubuhnya tertembak kembali dengan menyedihkan dan akhirnya mendarat dengan keras di peron. Wajahnya tidak pasrah dengan situasi. Orang-orang di peron itu, yang telah gagal sebelumnya, juga menghela nafas ketika mereka melihat bahwa usaha orang ini sia-sia. Tatapan mereka dengan pahit menatap puncak gunung. Sudah ada lebih dari 8 orang di sana. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk naik ke puncak, tantangannya sudah berakhir. Bagi mereka yang gagal, akan ada seseorang yang akan mengirim Anda keluar dari gunung mata surga. Jin Shi melirik orang-orang yang tidak mau di peron sementara suaranya yang samar mengumumkan nasib mereka. Wajah sejumlah orang menjadi jauh lebih pucat ketika mereka mendengar kata-kata Jin Shi. Namun, dia mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya dan beberapa orang kuat dengan tubuh manusia dan kepala tikus berjalan keluar, menyegel tangga batu. Setelah itu, tubuh Jin Shi berkedip dan muncul di puncak gunung dengan cara seperti hantu sebelum melihat ke arah kelompok Xiao Yan dari tempat yang lebih tinggi. Kelompok Xiao Yan buru-buru membungkuk saat melihat Jin Shi muncul. Mereka jelas tahu bahwa terlepas dari siapa itu, siapapun yang menyinggung orang-orang dari suku tikus menelan emas kemungkinan akan menderita karenanya. Jin Shi mengangguk. Dia perlahan mendarat di tanah sebelum berjalan menuju bagian dalam dari puncak gunung. Ikuti aku, Xiao Yan dan yang lainnya tidak berani meremehkan Jin Shi setelah mendengar ini. Semuanya dengan cepat mengikuti langkahnya.
hutan batu yang aneh berada di puncak gunung mata surga. Jika seseorang mengangkat kepalanya di tempat ini, dia secara kebetulan dapat melihat fluktuasi gelombang energi yang sangat padat. Tekanan energi yang menyebar secara samar-samar darinya menyebabkan hati seseorang tanpa sadar merasa dingin. Gelombang energi warna-warni seperti gelombang yang menyebar lagi dan lagi, pemandangan yang sangat megah. Kelompok Xiaoyan dengan cepat melompati bebatuan aneh saat mereka menahan gelombang energi di langit. Ini berlanjut untuk sementara waktu. Langkah kaki mereka mengikuti Jinshi sebelum secara bertahap berhenti. Semuanya perlahan menaiki lereng yang terjal. Adegan yang muncul di depan mereka langsung membuat mereka menghirup udara sejuk. Di depan kelompok Xiaoyan ada gunung berapi yang sangat luas. Gumpalan kabut panas yang mengandung racun api berulang kali dimuntahkan. Di tengah gunung berapi ada sebuah kolam kecil dengan diameter sekitar 10 kaki. Saat ini, kolam itu hampir kosong. Samar-samar orang bisa melihat substansi seperti lava merah menyala di dalamnya. Itu adalah kolam darah mata surga. Namun, sekarang bukan waktunya pasang energi berada pada puncaknya. Saat mencapai puncak, seluruh energi pegunungan akan terkumpul di gunung berapi ini. Saat itu, genangan darah juga akan meluap. Kalian semua hanya perlu memasukkannya saat itu. Jinshi menunjuk ke kolam di tengah gunung berapi dan berbicara dengan lemah. Hati setiap orang tanpa sadar melompat ketika mereka mendengar ini. Mata mereka juga menjadi lebih panas saat melihat ke kolam renang. Jika mereka bisa berendam di dalamnya, mereka akan bisa menyelamatkan latihan keras selama bertahun-tahun. Kalian semua harus ingat bahwa bagian dalam kolam darah gunung surga mengandung racun api yang sangat padat. Karenanya, Anda tidak bisa tinggal di dalamnya terlalu lama. Kalian semua harus keluar setelah paling lama 3 hari. Jika tidak, jika racun api masuk ke dalam tubuh Anda, kemungkinan besar akan sulit untuk dikeluarkan bahkan jika guru Anda melakukannya secara pribadi. Racun api telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu masuk ke tubuh Anda, itu akan menjadi seperti belatung di tulang seseorang. Selain beberapa alkemis tingkat tinggi, sepertinya tidak ada yang bisa menghapusnya. Jinshi berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi dari sejumlah orang berubah sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Tak disangka ada bahaya seperti itu di dalam kolam darah gunung surga ini. Tatapan Xiaoyan menyapu Jinshi. Hatinya tiba-tiba mengerti sesuatu. Tidak heran Xiaoyan merasa bahwa dia telah mengalami cedera. Dari kelihatannya, luka itu pasti terkait dengan racun api ini. Selain itu, saat ini ada 9 orang dari Anda di sini. Dengan kata lain, salah satu dari Anda tidak akan bisa masuk ke kolam darah gunung surga. Anda harus memutuskan siapa yang tidak bisa masuk. Jinshi mengangkat kelopak matanya dan perlahan berkata. Suasana menjadi misterius setelah kata-kata ini terdengar. Dengan pengecualian Feng Qing'er dan 3 orang lainnya, orang-orang lain itu sendiri mulai mundur sedikit. Ada sedikit kehati-hatian di mata mereka saat mereka melihat sekeliling. Jinshi tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia baru saja berbalik ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Matanya beralih ke Xiaoyan dan berkata, "Ikuti aku." Semua orang yang hadir, termasuk Xiaoyan, terkejut saat mendengar ini. Segera, mereka menatapnya dengan tatapan yang tidak biasa. Menjadi pihak yang terlibat, Xiaoyan ragu sejenak dan baru saja akan berbicara ketika dia melihat Jinshi perlahan berjalan menuju pintu masuk gunung berapi. Dia menuju ke puncak lain di mana sebuah paviliun batu berada. Melihat ini, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia mengatakan sesuatu kepada Nalan Yanran dan dengan cepat mengikutinya.
Jin Shi sudah berdiri dengan tangan di belakang punggung saat melihat Xiao Yan tiba di paviliun batu. Pandangannya menatap gelombang energi warna-warni di langit. Dia bahkan bisa melihat lelaki tua berpakaian abu-abu yang dia temui di labirin sebelumnya di dalam paviliun batu. Jin Shi tersenyum ke arah Xiao Yan ketika dia melihatnya tiba. Dia melirik Jin Gu sebelum berbicara, "Anak kecil, apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu?" Xiao Yan terdiam sesaat saat mendengar ini. Setelah itu, dia segera bertanya, karena cedera internal tetua Jin Shi, Xiao Yan dengan jelas merasakan tubuh Jin Shi sedikit gemetar saat dia berbicara. Jin Gu, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Lihat, saya sudah mengatakan bahwa orang ini bukan alkemis biasa." Jin Shi perlahan berbalik. Matanya yang awalnya tenang telah menjadi sangat tajam pada saat ini. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya dengan agak ragu, "Anda dapat mengatakan bahwa saya menderita luka dalam." Seseorang tidak bisa menyalahkannya karena meragukan. Perlu diketahui bahwa bahkan beberapa alkemis tingkat atas tidak mencapai level ini. Mungkinkah pemuda di depannya ini, yang berusia 20 tahun lebih, berada di tingkat yang lebih tinggi dari ini? "Aye, saya bisa melihat sedikit." Xiao yang sedikit mengangguk. "Apakah kamu yakin bisa mengobatinya?" Jin Shi mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya dengan suara yang dalam. "Aku bisa melihatnya." Xiao Yan ragu-ragu sejenak dan duduk tanpa basa-basi di depan meja batu. Setelah itu, dia menunjuk ke kursi batu di sampingnya. Mulut Jin Shi berkedut saat melihat ini, tetapi dia hanya bisa menurut dan duduk. Xiao Yan meraih lengan Jin Shi. Matanya menyipit sementara benang kekuatan spiritual dengan cepat memasuki tubuhnya. Jin Shi dan Jin Gu bertukar pandang setelah melihat Xiao Yan menutup matanya. Mereka tidak memotongnya dengan mengatakan apapun. Sebagian besar alkemis bersifat eksentrik. Saat itu, mereka sangat menderita hanya untuk menemukan alkemis untuk membantu melihatnya. Xiao Yan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan mereka. Xiao Yan melanjutkan penyelidikannya untuk beberapa saat sebelum akhirnya perlahan membuka matanya. Ekspresi di dalamnya agak serius. "Bagaimana itu?" Jin Gu di samping buru-buru bertanya. "Racun api telah masuk ke dalam tubuh dan meresap jauh ke dalam tulang. Ini adalah pertama kalinya saya melihat racun api yang tertanam dalam. Sangat sulit untuk mengeluarkannya." Xiao Yan menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tanpa sadar mengandung rasa kasihan saat melihat Jin Shi. Kalau bukan karena kekuatan besar orang ini, kemungkinan dia akan berubah menjadi abu dari racun api ini. Ekspresi Jin Shi dan Jin Gu menjadi jauh lebih suram ketika mereka mendengar Xiao Yan mengucapkan pengamatan yang sama seperti beberapa alkemis tingkat tinggi lainnya. Xiao Yan mengusap jarinya dengan lembut ke atas meja saat melihat penampilan keduanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, "Meskipun sangat sulit untuk dikeluarkan, ini tidak sepenuhnya tanpa solusi, retak." Meja batu di depan Jin Shi segera membentuk beberapa celah saat kata-kata ini terdengar. Matanya memanas saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan saksama. Suaranya akhirnya menjadi cemas. "Kamu, Mr. Xiao Yan mampu mengeluarkan racun api gunung surga di tubuhku." Xiao Yan tersenyum, tapi tidak menjawab. Pandangannya meluncur ke area di luar paviliun batu, tampak tidak bisa dibentuk. Jin Shi dan Jin Gu kaget saat melihat ini. Mereka sepertinya segera memahami sesuatu. Jin Shi ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengatupkan giginya saat dia dengan lembut berkata, "Selama Anda benar-benar bisa mengeluarkan racun api gunung surga di tubuh saya akan memberi Anda kesempatan yang akan menjamin kesuksesan Anda untuk maju menjadi Dozong." "Shua,
Tatapan yang berpaling dari paviliun batu sepertinya langsung berbalik. Mata Xiao Yan juga menjadi sangat panas saat ini. Dia tidak ragu-ragu saat kata berat diucapkan dari mulutnya. Sepakat. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.